Sampurasun. Sampai. Tadi saya mendengar Menurut saya, anak saya itu sekarang derajat yang mengenai silsilah Bung Karno itu Inggris ya di Tarakan. Saya mungkin dalam hal ini akan sedikit mengoreksi. Bung tadi mengatakan bahwa suami dari Ibu Inggris itu adalah Rara Sakti. Dalam hal ini saya katakan bahwa itu tidak benar. Seperti apa yang saya dengar dari Ibu Inggris sendiri, yang di Karasak itu adalah Baraya atau Baraya. saudara. Itu juga memang di Karasak. Jadi bukan suaminya berasal dari Karasak. Itu ya. Yang Temurna, Barayana. bukan itu itu karena ada kerabat, jadi Bung Karno dan Bu Ibu kalau lagi suntuk dia selalu Ke sana. giling di sana. Mohon, punten. Itu di Karasak. Kita Dan ngancem. juga tadi Bung Kobo saya akan katakan bahwa semua itu tidak ada secara kebetulan. Itu betul. Sesuai dengan hukum sebab dan akibat. Semua kejadian itu ada sebab. Jadi tidak ada istilah kebetulan. Itu betul apa yang dikatakan oleh Bung Bobo. Dan juga saya akan tadi katakan masih menyambung dengan tadi. Bu Inggit memang asal dari Banjaran, dari desa Karasak. Sedangkan Ibu Amsi memang dari Banjaran dan bapaknya yang Mbah Argipan itu sebetulnya berasal dari Ciasem Subang. Menurut Sahibul Hikayat yang nggak tahu benar apa tidak atau itu mitos bahwa Mbah Argipan itu masih ada turunan dari Dimas Subang Larang. Walau alam. Saya tidak berani mengatakan itu karena data tidak ada, hanya cerita. Dan kembali saya akan ikut menguraikan mengenai apa yang dikatakan oleh Bung Bobo yang marhainisme. Kata-kata marhainis dan marhainisme itu adalah kata-kata tempatan dari Bung Karno. Kita sebagai penganut ajaran Bung Karno, kita harus terima apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Itu, ya. Dan kita kalau memang betul kita kembali kepada ajaran Bung Karno yang sebenarnya, yang asli, pelajari. Karena itu sebelum kita melakukan suatu tindakan politik praktis harus kita mengetahui teori politik. Dan tidak akan ada satu gerakan yang radikal revolusioner tanpa didukung oleh teori yang juga Punten saya nanya. Siap. Don semua ya. Jadi mengenai tadi juga mengenai marhainisme juga, saya berani mengatakan bahwa marhainisme adalah prinsip politik, fondamen politik, tempat di mana tumbuhnya ide-ide baru mengenai politik yang semuanya bersumber kepada marhainisme. Dan juga marhainisme tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila. Saya berani mengatakan bahwa Pancasila, marhainisme adalah aspek lahir dari Pancasila adalah marhainisme. Karena marhainisme adalah fondasi bangunan politik, prinsip politik. Jadi kalau kita sebagai penganut ajaran Bung Karno aktif ikuti apa yang dikatakan oleh Bung Karno sendiri. Karena marhainisme adalah satu ideologi yang menghendaki susunan masyarakat yang di dalam segala halnya membela kepentingan kaum masyarakat. Yang kedua, marhainisme adalah azas yang progresif revolusioner yang anti terhadap
kolonialisme, feudalisme, dan imperialisme dalam segala bentuk. Nah ini yang harus kita laksanakan. Jadi seperti apa yang kita tadi saya katakan bahwa aspek lahir dari Pancasila adalah Marxisme. Kita kembali apa yang dikatakan oleh Bung Karno mengenai Marxisme, bahwa Marxisme adalah yang pertama, Marxisme adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Dan kita tarik ke tanggal 1 Juni 45, di mana Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila apabila diperas menjadi 3 sila. Sila pertama adalah sosionasionalisme, sila kedua adalah sosiodemokrasi, dan ketiga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa adalah aspek lahir dari Pancasila, sebagai tuntunan moral dalam kita melaksanakan Pancasila. Itu yang diinginkan oleh Bung Karno. Dan juga saya akan ada unek-unek dalam hati saya, ya. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Pancasila adalah falsafah bangsa. Berarti Pancasila ada filsafat politik dan filsafat sosial. Dan saya juga agak heran, ya, Pancasila sebagai panglima tertinggi di negeri ini, sumbernya. Yang saya kecewa, Pancasila sekarang ini dijadikan azas partai. Setiap partai, setiap orang dengan bangganya menyatakan berasaskan Pancasila. Hebat sekali. Tapi kalau kita kritik, azas adalah suatu teori politik dan teori perjuangan. Jadi tidaklah boleh sebetulnya menurut saya Pancasila ditarik ke bawah menjadikan azas. Itu yang saya agak kecewa, ya. Pancasila dijadikan azas, semua partai jadi azas. Kenapa tidak jadikan satu aja seluruh partai asasnya sama tuh? Ngapain bikin partai, puluhan partai yang menyatakan bahwa dengan bangganya berasaskan Pancasila, semuanya berasaskan Pancasila, jadikan satu aja karena asasnya sama. Nggak perlu bermacam-macam partai hanya untuk mencari jabatan dan fasilitas. Itu yang saya agak kali ini. Ya, mengenai Bu Inggit juga saya katakan, ya, Bu Inggit apabila kita bandingkan dengan Ibu Kartini, kalau Ibu Kartini dikatakan bahwa Ibu Kartini adalah disebutkan habis gelap terbitlah terang. Tapi untuk Ibu Inggit itu tidak berlaku. Yang berlaku untuk Ibu Inggit adalah habis manis sepah dibuang. Itulah. Jadi walaupun berulang kali kita berjuang memerintahkan Ibu Inggit menjadi pahlawan nasional, selalu gagal dan gagal. Karena ada pihak yang tidak ingin nama Ibu Inggit itu muncul ke permukaan. Itu yang saya amati, ya. Itu tapi buat saya apa itu pahlawan nasional ketiga, saya tidak menjadi masalah. Karena seorang pahlawan tidak akan mungkin akan meminta dirinya dijadikan pahlawan. Hanya penilaian dari masyarakat, apakah Bu Inggit memenuhi kriteria yang 7 bisa untuk menjadi pahlawan. Saya kira sedikit Tok enter. dan terima kasih juga kepada selalu berjuang untuk Ibu Inggit. Saya ucapkan terima kasih walaupun perjuangan itu belum selesai, teruskanlah perjuangan, karena setiap perjuangan
itu harus ada ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hanya itulah yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bung Kobu dan kawan-kawan yang sudah mengadakan diskusi ini. Sebetulnya diskusi ini bisa ditingkatkan dan bisa dilanjutkan dan diteruskan berulang kali untuk ajaran daripada Bung Karno. Jangan sampai di suatu saat tidak ada satupun manusia Indonesia yang tahu mengenai ajaran Bung Karno. Karena sekarang ini ajaran Bung Karno selalu mengalami desoekarnoisasi. Ini tugas kita yang harus terus melakukan satu kegiatan untuk mengangkat kembali ajaran Bung Karno keterbukaan. Walaupun sekarang ini kita sebetulnya ya kita itu negara itu bukan dalam cengkeraman kapitalis saja sekarang, sudah ada dalam perutnya kapitalis. Ini tugas kita untuk membongkar semua, kembalikanlah, jangan sampai itu hilang dari bumi pertiwi. Ya saya hanya demikian, mungkin banyak juga sebetulnya masih banyak yang saya ingin katakan. Cuma satu yang saya ingin katakan kepada Bung Kobu, kepada Bung Mamai, kepada Bung Arjoko, bahwa marhanisme, Bung Karno mengatakan sosionalis, mengatakan marhanisme, tapi ada sumbangan kata dari Kiswandi. Kiswandi adalah guru taman siswa di Bandung. Dia yang menyatakan mengusulkan kepada Bung Karno bahwa marhanisme itu adalah sosionalisme dan sosiodemokrasi. Itu atas usul Kiswandi, guru taman siswa. Itu kadang-kadang dilupakan. Kita jangan lupa bahwa itu adalah usulan dari Kiswandi. Nah, banyak sebetulnya yang ingin saya utarakan ketika waktu jangan dulu. Karena kalau kita membongkar kembali ajaran Soekarno mengenai marhanisme sampai subuh pun bahkan habis. Karena banyak kembali, tapi saya inginkan kembalikan kepada ajaran Bung Karno yang sebenarnya. Karena pengaruh Soska itu banyak. Soska itu masih tetap bergerak. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai ajaran Bung Karno tidak ada satupun di kemudian hari yang tidak mengetahui ajaran Bung Karno. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.